Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikutinya dengan baik sampai dengan kiamat nanti. Bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang orang yang mengangkat kedua tangan dalam sholat. Kesimpulan yang kita temukan di sini meliputi tiga aspek. Yang pertama adalah batasan kita mengangkat tangan. Batasannya ada sejajar dengan bahu dan sejajar dengan bahu sebelumnya. Keduanya sama bisa dipakai kedua-duanya. Kemudian yang kedua adalah kapan kita mengangkat tangan, apakah bersamaan dengan takbir ataukah setelah takbir ataukah sebelum takbir. Itu pun ketiga-tiganya boleh dilakukan sebab ketiga-tiganya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sifat jari jemari. Kita ketika mengangkat tangan antara apakah harus dikepal atau harus dikumpulkan semuanya begini, ataukah direnggangkan ataukah terlalu renggang. Maka yang sahih adalah tidak terlalu dikumpulkan, tidak terlalu menempel, dan juga tidak terlalu renggang jari-jari kita. Jadi sedang-sedang saja. Kemudian yang keempatnya adalah tangan ini dihadapkan ke arah kiblat. Ya, itu merupakan hal yang telah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya, dan kesemuanya yang telah kita dapatkan itu semuanya adalah sahih. Kemudian setelah kita mengangkat tangan dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah di mana kita letakkan tangan kita. Dalam pembahasan para ulama, nantinya di sini kita menemukan bervariasi tempat meletakkan tangan setelah kita mengangkat tangan dari bertakbir. Apakah di bawah pusar, ataukah di atas pusar, ataukah di atas dada? Ini adalah tiga tempat yang menjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam kaitannya dengan bersedekap. Ini kita letakkan tangan di sini disebut dengan bersedekap, dan kita meletakkannya nanti apakah di dada, apakah di ujung antara pusar dengan dada, kemudian apakah di bawah pusar. Baik. Di sini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat yang bahwa meletakkan tangan di dalam bersedekap itu adalah tahtas surrah. Tahtas surrah artinya di bawah pusar. Di bawah pusar berarti di bawah pusar kita. Menyoba hata tanya udah keun pa. Bekeun bahasa kata bukan betulnya. Pas di situ. Pas di bawah pusar. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan pendapat mazhab Hambali. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi, di mana hadis ini dinukil dari athar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, minas sunnati wad'ul kafi 'alal kafi fi shalah tahta surrah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, termasuk sunnah adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung
Tangan kiri di dalam solat. Tahta sirrah, di bawah pusat. Artinya di bawah pusat kita. Nah, dilihat dari tingkat status hadis ini, apakah hadis ini itu sahih ataukah tidak? Maka di sini para ulama menghukumi hadis ini adalah lemah. Karena di dalam hadis ini ada perawi yang bernama Ziyad bin Zaid Al-Kufi. Dalam penelitian para ulama hadis, Ziyad bin Zaid Al-Kufi ini dia termasuk ke dalam perawi majhul, ya, tidak dikenal, majhul ain namanya. Ini sudut pertama yang mengatakan yang bahwa hadis ini adalah lemah. Yang pertama adalah Ziyad bin Zaid Al-Kufi, dia di sini majhul. Kemudian yang kedua, di dalam sanad hadis ini juga terdapat seorang perawi yang bernamanya Abdurrahman bin Ishaq. Abdurrahman bin Ishaq, beliau ini adalah berstatus dhaiful hadis, karena beliau memang suka meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Nah, sehingga dikarenakan ada dua perawi di sini yang statusnya satu majhul, yang satunya adalah dhaiful hadis, maka hadis ini tidak kuat untuk menjelaskan mengenai meletakkan tangan di bawah pusat. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, mereka berpendapat yang bahwa tangan itu diletakkan di bawah dada. Di bawah dada berarti dadanya di sini. Kita terhitung nih dada kita. Berarti di bawah dada berada antara pusar dengan dada, sedikit di atas pusat. Berarti tangan kita di atas pusat. Ya, tangan kita di atas pusat. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat mazhab Syafi'i, dan menurut mazhab Maliki. Dalil mereka adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam Al-Baihaqi, dan juga Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir, dari sahabat Wa'il bin Hujur, di mana beliau mengatakan yang bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadayhi al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi shalah. Kata Al-Wa'il bin Hujur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mengencangkannya ya di atas dadanya ketika beliau salat, wa huwa fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Di sini ada kalimat ala sadri. Ala maknanya di atas. Sadrum artinya dada. Ya. Kalau ala sadrihi tadi di atas dada. Kenapa lantas mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan di atas pusar? Artinya di atas pusar. Di atas pusar kan belum masuk dada, masih bagian perut. Ya, ala sadri. Karenanya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mereka memaknai maksud dari ala sadrihi adalah bagian akhir dari dada. Bagian akhir dari dada berarti di sini di batas tulang rusuk kita ini akhir dada. Ya, nih batas tulang rusuk kita sejajarkan dengan pusar kita pas berada di atas pusar. Ya, ini batas dada tulang rusuk kita. Ya, batas tulang rusuk kita sejajarkan dengan ini, itu tepat berada di atas pusat. Artinya pas tepat berada di atas pusat kita. Maka disitulah berarti di ujung rusuk, ya, di ujung dada kita yang disebut dengan ujung dada, maka di situ berada di atas pusat. Maka berarti menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki itu kita meletakkan tangannya di atas pusat, tidak di bawah pusat. Baik. Kemudian kita lihat lagi, sebab mereka punya dalil, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi tadi punya dalil, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tadi juga sama-sama punya dalil. Kemudian dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki apakah sahih ataukah tidak? Kan ini yang perlu. Ya. Maka kita melihat
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, ya, yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tadi, di sana ada seorang perawi yang bernama Ma'mal bin Ismail. Ma'mal bin Ismail, ya, di mana tentang status dia sebagai rawi ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya, diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan yang bahwa dia ini thiqah, artinya orangnya terpercaya. Akan tetapi cacatnya, ya, dia buruk hafalannya. Ya, dia buruk hafalannya. Yang menganggapnya thiqah adalah di sini termasuk Ishaq bin Rahawai, kemudian Yahya bin Ma'in, kemudian Imam Az-Zahabi, ya, bahkan Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan yang bahwa dia ini, ya, maksudnya perawi tadi itu dia adalah orang yang thiqah, saduq, tegar di atas sunnah, namun sering salah. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan yang bahwa kitab-kitabnya itu dikubur karena di masa beliau terjadi pembantaian terhadap kitab-kitab, kemudian kitab-kitab beliau itu dikubur, sehingga dia menyampaikan hadis itu dengan hafalan-hafalannya, dan ketika menyampaikannya dengan hafalannya maka dia sering salah. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang mensyarah kitab Fathul Barri. Ya, beliau mengatakan yang bahwa dia ini adalah saduq, namun hafalannya buruk. Namun dilihat dari statusnya, perawi hadis yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu adalah saduq. Saduq, akan tetapi cacatnya itu ada di kesalahan beliau adalah sering lupa. Adapun hafalan beliau, hafalan beliau ini buruk. Ya, sehingga dalam kasus yang seperti ini hukum hadis ini tetap dihukumi mursal karena sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mursal adalah bagian dari hadis dhaif. Ya, bagian dari hadis dhaif. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Mu'ammal, ya. Tetapi kalau dalam hadis tadi itu kan ada lafaz ala sadri, di atas dada, ya. Tetapi ada satu lagi hadis yang diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, tetapi di sana tidak ada ala sadri. Tidak ada ala sadri. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan tangan di bagian tiga ini. Ya, tidak disebutkan di atas dadanya. Itu hadisnya sahih. Ya. Sehingga menurut riwayat ini, maka hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki tadi juga berstatus mursal, dan mursal ini adalah juga berstatus hadis dhaif. Nah, kemudian ada satu lagi pendapat, dan ini adalah pendapat ulama mutaakhirin, mengatakan kalau tadi ala sadrihi ditafsirkan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki adalah di bagian ujung dada, berarti tepat di atas pusat. Satu lagi adalah ulama mutaakhirin, yaitu Syekh Albani. Syekh Albani menganggap hadis tadi itu adalah hasan. Ya, hasan hadisnya. Dan beliau memahami hadisnya adalah sesuai dengan teksnya itu. Ya, ala sadrihi, yaitu di atas dada. Ya, jadi sehingga kita meletakkan tangan itu tepat di atas dada. Di atas dada berarti pas di tengah-tengah. Pakainya bagian lu, berarti mana? Ini bagian dadanya di situ. Kita meletakkan tangan kita. Ya. Di mana Syekh Albani mengatakan yang bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah ini adalah hasan. Nah, sehingga beliau menguatkan yang bahwa meletakkan tangan ketika sholat itu adalah tepat berada di atas dada. Dan beliau menyandarkan pendapat beliau ini kepada beberapa ulama sebelumnya. Kita lihat bagaimana kata beliau di dalam kitab Sifat Salat Nabi karya beliau, wad'uhuma ala sadri huwa alladhi sabata fit sunnah, kata beliau. Karena beliau menganggap hadis tadi itu sahih. Hasan bagian dari hadis sahih. Meletakkan kedua tangan di atas dada itulah yang thabit ataupun yang terkuat di dalam sunnah. Wa khilafuhu imma dha'ifun aw la asla lahu.
Ya, adapun yang selain dari itu, apakah di bawah pusar ataukah yang di atas pusar tadi, itu lemah atau memang tidak ada dasarnya sama sekali. Maka kita lihat tadi, yang mengatakan di bawah pusar adalah hadisnya lemah. Kemudian yang mengatakan di atas pusar ini pun juga ada tadi adalah hadisnya mursal. Nah, sehingga mursal ini masuk dalam hadis dhaif juga. Syekh Albani, beliau menyandarkan pendapat beliau adalah yang pertama kepada Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Marwazi, yang bahwa wa yarfa'u yadayhi fil qunut. Ishaq bin Rahawai, beliau ketika berkunut itu mengangkat tangannya, tetapi berbeda sedikit wa yaqnutu qabla ruku'. Beliau itu berkunut di dalam salat witir itu sebelum ruku'. Artinya setelah mengucapkan Rabbana walakal hamd, di situ beliau mengangkat tangan dan di situ beliau berdoa kunut. Wa yad'u yadayhi ala tadiyai, dan beliau meletakkan kedua tangan ya ala tadiyaihi. Tadiyun ini artinya payudara. Ya, payudara arti tadiyun. Berarti apa namanya? Beliau meletakkan kedua tangannya di atas dua buah dadanya ini. Ya, di atas dua buah dadanya ini. Nah, sehingga itu terhitung dari bagian dada. Au tahta tadiyai, atau beliau berpendapat yang bahwa tepat berada di bawah payudara. Ini terutama bagi kaum perempuan, ya. Kemudian beliau juga menyandarkan pendapat beliau ini kepada Al-Qadhi bin Iyad Al-Maliki dari mazhab Malik, yang bahwa beliau juga menjelaskan yang bahwa disunnahkan di dalam meletakkan tangan itu tepat di atas dada. Nah, tadi mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan itu meletakkan tangan di bawah pusar, kan? Tetapi ada satu yang dinukil oleh anak beliau, anak Imam Ahmad. Anak Imam Ahmad ini bernama Abdullah. Ya, bernama Abdullah, di mana Abdullah mengatakan di dalam Al-Masail Imam Ahmad, ra'aitu abi, kata beliau. Ya, kata Abdullah bin Ahmad ini, Abdullah anaknya Imam Ahmad, ra'aitu abi idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa as-surrah. Saya melihat bapakku apabila beliau salat, beliau meletakkan kedua tangannya, ya, maksudnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian fawqa as-surrah, fawqa artinya di atas, surrah artinya pusar. Nah, kalau tadi mazhab Hambali termasuk yang mengatakan itu meletakkan tangan di bawah pusar. Di sini ada nukilan dari anak beliau, beliau meletakkan tangan di atas pusar. Ya, baik. Nah, sehingga dari tiga pendapat ini, saudara-saudara sekalian, kita melihat hadis tadi itu yang minimal tingkatannya mursal, dan dia bagian dari hadis dhaif. Nah, sehingga para ulama menyimpulkan yang bahwa tidak ada kejelasan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di mana sebenarnya beliau meletakkan tangan beliau ketika beliau bersedekah. Apakah di bagian bawah pusar, ataukah sedikit di atas pusar, ataukah di atas dada? Ya, sehingga dalam hal ini sebagaimana yang disebut oleh Syekh, ya, At-Tarifi di dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi juga, maka beliau mengatakan yang bahwa dalam perkara ini amrun wasi. Amrun wasi artinya perkara yang sangat luas. Dilihat dari hadis-hadis tadi yang tidak sahih, dan juga tidak ada kejelasan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di dalam salat. Nah, sehingga beliau mengatakan sedekap boleh dilakukan di dada, kemudian boleh di bawah dada, artinya di atas pusar sedikit, dan juga boleh pula di bawah pusar. Nah, ini kesimpulan yang kita ketemukan dari yang terkuat dari pendapat para ulama. Berangkat dari ketidakada hadis yang sahih dan ketidakjelasan dalil yang menjelaskan di mana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau. Nah, sehingga di dalam salat, kalau misalkan kita melihat ada orang yang meletakkan tangannya di bawah pusar, jangan dibilang salah. Ya, kemudian
yang meletakkan tangannya di bawah pusar nanti melihat orang yang meletakkan tangannya di atas pusar, juga jangan dibilang salah. Kemudian orang yang meletakkan tangannya di bawah pusar dan di atas pusar melihat ada orang yang meletakkan tangannya di atas dada, juga jangan dibilang salah. Kesemua ini dibolehkan, sehingga perkara ini masuk di bawah ijtihadul ulama, yaitu ijtihadnya para ulama. Ya, ijtihad para ulama, kalau misalkan ada yang berijtihad meletakkannya di bawah pusar, maka fadhal, tidak masalah. Yang berpendapat untuk meletakkan tangannya sedikit di atas pusar, dan ini yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, juga tidak ada masalah. Kemudian seperti yang dinukil dalam sebuah pendapat oleh anak Imam Ahmad tadi, di mana beliau meletakkan tangannya di atas dada, juga tidak ada masalah seperti ini. Ya, jadi dalam hal ini kesimpulannya adalah perkaranya lapang. Paham ya? Lapang artinya di mana saja boleh. Ya, itu kesimpulan yang terkuat. Nah, kemudian di dalam mazhab Syafi'i ada sebuah istilah di mana mereka kalau meletakkan tangan ketika bersedekap tadi tepat memang di atas pusar, cuma agak sedikit miring ke sebelah kiri. Sebab kenapa? Jantung, kata mereka, letaknya di bagian ini. Tetapi bagian jantung. Namun ada yang berlebihan, ya, ada yang berlebihan sampai seperti ini. Ya. Tegageng ngepung temping. Ya. Ini dikarenakan mereka mengatakan yang bahwa tempatnya jantung. Jadi di situ nanti alasannya kalau memang sudah berada di tempat jantung itu akan menuai ketenangan, ya, di dalam sholat. Namun saya mencoba mencari-cari hadisnya di mana, kan seperti itu, ya. Gara-gara masalah ini saya menghabiskan banyak jam untuk meneliti sebuah hadis dalam hal ini. Namun tidak ada dalil yang menjelaskan hal ini. Bahkan yang ada yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya ar-rajulu mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang bertolak pinggang ketika dalam salatnya. Meletakkan tangan seperti ini memang belum dikatakan bertolak pinggang, tetapi ini hampir-hampir menuju ke arah menolak pinggang. Oleh karena itu saya menyarankan jangan dilakukan seperti ini, tetapi tetap dilakukan di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengahnya. Karena hal ini akan, yang pertama, bisa membuat badan kita lebih bisa membuat badan kita seimbang. Kemudian ketika di dalam mengatur shaf, kita tidak nanti sebelah sini dempet kemudian sebelah sini renggang, tidak demikian, sehingga bisa membuat cara pengaturan shaf itu lebih sempurna, karena kita sama meletakkan tangan kita pas di tengah-tengah dada kita. Nah, kemudian sedekap kan ada dua bentuk. Sedekap yang pertama setelah kita bertakbiratul ihram mengangkat tangan itu bersedekap. Pertanyaan di sini, apakah ada tempat lain bersedekap? Jawabannya ada. Kapan? Ketika kita bangkit dari rukuk. Ya, ketika kita bangkit dari rukuk. Makanya sebagian kita melihat ada orang-orang yang dalam salatnya, apalagi misalkan bapak-bapak yang sudah pernah menunaikan ibadah umroh atau menunaikan ibadah haji, maka ketika di Masjidil Haram kita melihat orang itu kan bermacam-macam dalam salat. Ya, ada yang setelah sami Allahu liman hamidah angkat tangan ditaruh lagi di bagian dada ataupun di mana saja. Nah, ini memang ada penjelasannya daripada ulama, ya. Sebagian ulama memang ada yang menganjurkan untuk bersedekah ketika bangun dari rukuk. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la. Kemudian di antaranya juga adalah Ibnu Hazm dari dari mazhab Zahiri, Ibnu Hazm sebagaimana Daud Adh-Dhahiri. Kemudian juga Al-Hasani. Ya, Imam Al-Hasani juga menganjurkan ketika kita bangun dari rukuk, ya, maka di situ ketika sami Allahu liman hamidah bukan melakukan irsal. Irsal artinya melepaskan tangan seperti ini. Artinya tangan kita tetap menjulur ke arah bawah, terlepas. Itu irsal namanya. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Wa'il bin Hujur, di mana beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimali. Saya, kata Al-Wa'il bin Hujur, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk melakukan salat, maka beliau selalu menggenggam
dengan tangan kanannya, ya, tangan kirinya. Berarti qa'iman, ya, iza kana qa'iman di sini, iza kana qa'iman fis shalah. Berarti posisi kita berdiri di dalam salat kan ada berapa bentuk? Ada berapa tempat kita yang memang dalam posisi tersebut kita berdiri. Yang pertama adalah ketika setelah dari takbiratul ihram. Di situ kan kita berdiri. Ya, berdiri. Maka di situ kan bersedekap, meletakkan tangan di dada. Kemudian bisa juga nanti setelah bangun dari rukuk ketika i'tidal di situ juga berdiri. Nah, di sini diungkapkan oleh Al-Wa'il bin Hujur, iza kana qa'iman fis shalah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam salat. Berarti berdiri di sini mencakup pertama berdiri ketika kita setelah dari takbir, bertakbiratul ihram, kemudian bersedekap di bagian dada, dan juga termasuk nantinya berdiri ketika kita bangun dari rukuk. Kan di situ berdiri juga. Ya, maka ini pun masuk ke dalam hal ini. Ya. Namun penafsiran yang seperti ini tidak sharih menurut bahasa para ulama. Artinya tidak jelas, ya, tidak jelas dari para ulama. Ya, karena tidak ada dalil yang jelas. Dalil tadi itu umum. Karena tidak ada dalil yang jelas, maka disinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian tadi menganjurkan, sebagian tetap melakukan irsal. Artinya setelah kita bangun dari rukuk, mengangkat tangan, kemudian kita taruh dengan menghadap ke bawah. Nah, sehingga dalam perkara ini pun adalah masuk ke dalam perkara ijtihadiyah, ya, perkara ijtihadnya para ulama. Artinya nanti jika memang di antara mereka yang menafsirkan hadisnya seperti ini, hadis sahih, ya, menafsirkan hadis seperti tadi, dalam setiap berdiri Nabi selalu bersedekap, maka jika ada yang mau mengamalkan, silahkan. Ya, jika ada yang tidak mau mengamalkan dengan tetap melakukan irsal setelah dia mengangkat tangan dari rukuk, ya, maka juga tidak ada masalah. Sebab kenapa? Hadis tadi tidak memiliki kejelasan di dalam penafsiran karena umum sekali. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad, beliau pernah ditanyakan bagaimana dengan sebagian orang yang tetap bersedekap ketika dia bangun dari rukuk. Maka apa jawab Imam Ahmad? Arju alla yudhiqu zalik. Saya berharap masalah ini jangan dipersempit. Ya, artinya kita melihat nanti ada orang yang memang terkadang setelah bangun dari rukuk dia tetap bersedekap, maka jangan kita bilang salah. Begitu juga dengan orang yang bersedekap ketika melihat orang yang melakukan irsal, dia melepaskan tangannya seperti biasa, itu juga jangan dibilang salah. Paham ya? Ya, baik. Dari hal ini kita mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama adalah meletakkan tangan tidak memiliki dalil yang jelas. Ya, ada dalilnya, tetapi tidak sahih tadi. Maka meletakkan tangan ketika bersedekap, mau di bawah pusar, mau di atas pusar, mau di dada pun tidak masalah. Kemudian ketika bangun dari rukuk di dalam posisi i'tidal, ketika kita mau bersedekap di situ juga enggak ada masalah. Yang melakukan irsal pun tidak ada masalahnya. Ya, baik. Itu merupakan penjelasan yang sangat adil menurut saya, sebab kita tidak mencela mazhab ini, mencela mazhab itu. Ya, sehingga penjelasan ini sangat luas perkaranya. Amrun wasi' dalam bahasa para ulama. Ya, jangan gara-gara ini yang tak pakai pegang. Ya. Begah kita kapinya bulan segala bulan, ya. Jangan sampai seperti itu. Saya sering mengatakan yang bahwa fikih itu ibarat lautan yang tidak bertepi, artinya luas sekali. Ya, kalau dikaji enggak akan pernah habis-habisnya. Ya, maka sikap kita harus saling berlapang dada di dalam masalah seperti ini. Baik. Kemudian kita akan berpindah bahasan sedikit, yaitu an-nadru ila mawdu'is sujud wal khusyu', yaitu melihat ke arah sujud ataupun melihat ke tempat sujud dan khusyuk. Ini bahasa melihat dipahami Bapak ya. Bahasa melihat. Menyatakan mata aja kala. Melihat artinya mata terbuka. Menyatakan mata ana melihat tadi tengah. Ya, ini dibedakan.
Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri dalam salat setelah melakukan takbiratul ihram kemudian bersedekah, maka beliau mengarahkan pandangan beliau ke arah sujud. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang juga Imam Al-Hakim yang bahwa kana sallallahu alaihi wasallam iza shalla ta'ta'a ra'sah wa rama bi basarihi nahwal ard. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, beliau menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan wa rama bi basarihi nahwal ard. Dan beliau melemparkan ataupun mengarahkan kedua mata beliau ke arah bumi, artinya ke arah tempat sujud. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Hakim yang bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam Ka'bah, ya, ketika di Fathul Mekah, maka beliau ketika sholat itu beliau senantiasa mengarahkan pandangan beliau ke tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah tersebut. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan beliau ke arah tempat sujud. Ya, ke arah tempat sujud. Dan ini di antara adab yang dijelaskan oleh para ulama ketika kita di dalam salat. Sebab kenapa? Ketika kita di dalam salat mengarahkan pandangan kita ke arah sujud, maka itu akan membantu kita di dalam kekhusyuan untuk salat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang bahwa ya sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau salat ya dengan mengenakan baju yang di sana ada gambarnya. Ya, baju yang ada gambar. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Tidak sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba melihat ke arah gambar tersebut. Kemudian ketika beliau sudah selesai dari salat, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Izhabu bi khamisati hazihi ila Abi Jahal wa atuni bi ambajaniyah." Ya. Kalian bawa ataupun kalian kembalikan baju ini kepada Abi Jahal. Dan Pak khamisah ini adalah khamisah itu adalah sebuah baju yang terbuat dari benang wol, ya. Itu khamisah dalam bahasa Arab. Cuman di sana ada gambar-gambarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'tuni bi ambajaniyah. Bawa kepada saya baju ambajaniyah. Itu baju kasar, ya, baju kasar yang tidak baju kasar yang bukan terbuat dari wol, tetapi bajunya adalah kosong ataupun tidak ada gambarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta itu. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha alhatni anifan an salati, ataupun dalam riwayat yang lain dikatakan fa inni nadartu ila alamiha fi shalah fakada yuftinuni. Tadi tidak sengaja aku melihat kepada gambar yang ada di sana, ya, hingga aku terfitnah, maksudnya lalai, ya, membuatku lalai dalam salatku. Ataupun dalam hadis dia dalam riwayat fa innaha alhatni anifan an salati, sebab gambar-gambar itu telah melalaikan aku dari dalam salat. Maka dari sini para ulama mengambil di antara kesimpulan hukum yang bahwa di dalam masjid sebaiknya jangan banyak ada hiasan ini hiasan itu, jangan ada gambar ini gambar itu. Kenapa? Bisa jadi akan membuat orang-orang yang salat itulah lalai dari salatnya. Baik. Nah, dan sebenarnya sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini, tentang anjuran untuk mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan hukum memejamkan mata di dalam salat? Peit mata dalam sembahyang, jeut puhang. Gimana kira-kira? Jeut puhang peit mata. Hah? Kalau tadi melihat. Hah? Melihat artinya mata terbuka. Hanya melihat. Kemudian ke jipe, memang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dalam Mujam As-Saghir dari jalur Mus'ab bin Said dari Musa bin Ayun, ya, dari Lais bin Abi Salim.
Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Iza qama ahadukum fis shalah fala yaghmid ainai." Apabila salah seorang dari kalian berdiri di dalam salat, maka janganlah kalian memejamkan kedua mata kalian. Namun dilihat dari status hadis, hadis ini dhaif jiddan. Dhaif lain. Tidak kuat hadis ini. Di mana? Yang pertama adalah Lais bin Salim yang ada dalam sanad hadis tadi itu dinilai dhaif karena ya bahasa para ulama hadis itu mukhtalaf. Mukhtalaf artinya hafalannya suka kacau. Kemudian ada juga yang menilai yang bahwa beliau itu adalah perawi yang mudallis. Ya, perawi yang mudallis. Suka menutup-nutupi kesalahan. Ya. Namun yang penting adalah hafalannya kacau. Kemudian tadi juga ada namanya Mus'ab bin Sa'id. Mus'ab bin Sa'id ini dinilai lemah oleh para ulama. Ya, sehingga Ibnu Adi mengatakan yang bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil sebagai larangan untuk memejamkan mata di dalam salat. Makanya karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang dinukil yang bahwa beliau mengarahkan pandangan beliau ke tempat sujud, maka menunjukkan yang bahwa mata beliau terbuka. Makanya para ulama tidak menghukumi haram di dalam memejamkan mata di dalam salat, tetapi mereka mengatakan yang bahwa hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Makruh hukumnya memejamkan mata ketika kita berada di dalam salat. Ya. Artinya boleh kita memejamkan mata ketika memang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Misalkan seperti apa ketika dibutuhkan? Itu pun tidak dalam waktu yang lama. Ya, misalkan kita jadi imam, mbak dengar ke kah 60 ayat. Ya, lupa. Maka untuk mengingat mungkin kita bisa menutup mata sebentar untuk merekam kembali ya hafalan-hafalan kita. Maka dalam kondisi yang seperti ini dibolehkan. Atau mungkin di depan kita ketika kita melakukan sholat ada gambar yang memang membuat kita lalai dari sholat tersebut. Dengar ada baca ayat, dengar ada gambar yang hidup begini, gambarnya yang pergi warnanya lagi yang menunjukkan. Sebab syaitan itu suka sekali dia mengganggu orang di dalam sholat. Kemudian boleh juga ketika kita menutup mata, ya, menutup mata ketika lewat kaum perempuan di depan kita, pas tepat di depan kita lewat kaum perempuan, ya, maka dalam kondisi seperti ini juga dibolehkan kita menutup mata kita. Artinya menutup mata di dalam sholat itu tidak diharamkan, hanya sebatas makruh. Artinya boleh dipejamkan mata kita dalam kondisi-kondisi di sana kita membutuhkan. Baik. Kenapa para ulama menghukumi makruh di dalam salat, ya, menghukumi makruh memejamkan mata di dalam salat? Karena hadisnya tadi sahih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya adalah beliau selalu mengarahkan pandangan beliau ke arah tempat sujud. Maka alasan yang pertama adalah memejamkan mata ketika salat itu bukan termasuk ke dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua, ya, memejamkan mata. Kalau bapak-bapak sekalian melihat orang-orang Yahudi beribadah, itu mereka memang memejamkan mata. Sehingga memejamkan mata di dalam salat ini termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, sehingga mazhab Hambali karena untuk menghindari penyerupaan dalam beribadah dengan orang Yahudi, mereka mengatakan ini tidak boleh. Kemudian alasan lainnya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lainnya, yaitu karena memejamkan mata bisa menyebabkan orang tertidur. Itu kan alasannya, ya. Kita bisa tertidur, salah satu sebabnya adalah ketika mata terpejam. Apalagi ketika kita mendengar imam yang bagus suaranya, main raweh gitu. Aja dengar pengubah. Ya, sering sekali ataupun ketika kita dalam keadaan capek. Maka itu kesimpulan dari hukum memejamkan mata di dalam salat. Tidak haram tetapi makruh. Ya, makruh itu sebenarnya anaknya haram sih. Ya, makruh.
dibolehkan adanya ketika kita membutuhkan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin cukup demikian yang bisa kita pelajari pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ada masih tersisa waktu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kartu dia nyala. Nyala. Hah? Oh, ini ada. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Untuk pembahasan berikutnya baru kita masuk ke doa istiftah, kemudian bacaan-bacaan ya. Nanti kita lihat di sana bagaimana tentang perbedaan basmalah. Buku baca ayatu ataukah tasir wada. Ya, nanti kita pelajari juga itu semuanya. Baik, cukup demikian mungkin yang bisa kita bahas. Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.